Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Ini pertemuan kita yang ketujuh setelah pasca Lebaran ya, libur Lebaran. Sebelum masuk ke materi kuliah, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakan. Taqabbalallahu minna wa minkum, syiyamana wa syiyamakum. Taqabbal ya karim. Oke, teman-teman, karena pertemuan ketujuh ini, one meet before UTS gitu ya, maka, di sesi ketujuh ini saya akan melakukan review materi ya, materi dari pertemuan satu sampai pertemuan ke-6. Idealnya kalau online biasanya saya buka, tanya jawab, atas materi-materi yang kira-kira, teman-teman masih belum paham gitu ya, atau masih ada pertanyaan, itu saya buka Q&A ya, ini Q&A seperti ini. Jadi dari week 1 sampai dengan week, ke-6. Tapi karena memang, pertemuan ke-7 jatahnya kita rekaman gitu ya, karena rekaman ya udah, kita masuk, apa, saya akan menjelaskan mereview aja materinya satu per satu ya, dari week 1 sampai week 6. Oke, sebelum itu, saya mau mengingatkan juga ya, partisipasi teman-teman, atas pengerjaan tugas dan kuis ya teman-teman ya. Untuk tugas, dari sesi 1 sampai sesi 6 nih, karena memang partisipasinya saya lihat, eee, jauh ya, teman-teman dari, mata kuliah konsep portal ini, eee, dari 54 mahasiswa itu, yang partisipasi hanya sekitar 30 sampai 40, mahasiswa ya. Dari pengerjaan kuis atau pengerjaan tugas. Nah itu, saya mengingatkan sekali lagi ini sebelum UTS, untuk dilengkapi tugas-tugasnya, buat teman-teman yang, mau lulus mata kuliah ini ya, karena memang porsi nilai tugas itu sangat besar. Eee, Kalau memang teman-teman nggak mengerjakan ya udah, siap-siap nanti ketemu saya lagi di tahun berikutnya. Kenapa di tahun berikutnya? Karena, untuk sistem dari Inaba itu nggak memungkinkan kita untuk ngambil semester pendek. Jadi kalau Anda ngulang di kuliah ini, boleh jadi, Anda untuk memperbaikinya Anda harus ngulang, 1 tahun berikutnya gitu ya. Sayang banget waktunya terbuang percuma. Oke, langsung aja saya masuk ke materi pertama ya. Sorry. Jadi, waktu awal-awal kan kita bicara tentang introduction konsep portal, bicara tentang pengertian-pengertian dari konsep portal. Nah, ini perkembangan inovasi model, komunikasi ya, mulai dari lokal market sampai ini kita masuk di era yang ini nih, targeted ya. Kalau dimasukin ke dalam lagi nih, kita udah lebih besar nih ya, targetednya ya. Nah ini, populasi, pengguna internet di dunia, termasuk di Indonesia yang meningkat cukup signifikan ya, terutama di Indonesia, apalagi, saat pandemi ya, eee, hampir semua lini, dipaksa untuk menggunakan itu. Karena ya nggak memungkinkan untuk pertemuan langsung. Ini data-data dari dari Wir Sosial, dari Hootsuite, nanti Anda bisa baca sendiri. Nah ini pengertian, portal atau web portal ya. Nah, ini special internet atau intranet, site designed to act, berlaku as a gateway to give access to other site. Nah ini, pengertian dari web portal. Nah ini di pertemuan pertama kita bicara tentang 4 kategori dari portal ya, ada corporate corporate, intranet portal, ada extra business portal, extranet, ada personal portal, ada juga public atau mega portal ya. Kalau corporate itu terkait dengan,
perusahaan ya. Kalau e-bisnis atau extranet portal itu biasanya melibatkan 2 entity ya, organisasi. Kalau personal web biasanya personal pribadi portal nih. Kemudian yang terakhir adalah mega portal atau public portal. Oke, ini saya rasa Anda udah paham ya. Eh, Tinggal dibaca juga. Ini bicara tentang business intelligence portal untuk corporate portal ya. Isinya seperti apa nih? Isinya kayak gini. Semacam apa? BI ya. BI modul business intelligence portal ya. Nah, ini tampilannya ya lebih lebih apa ya? Lebih gampang dipahamin ya. Biasanya ya grafis gini, gambar gitu ya. Atau grafik, kurva dan segala macam. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memudahkan orang yang menggunakan BI dalam dia mengambil keputusan. Biasanya digunakan oleh level C ya di organisasi atau di pemerintahan di top position ya. Ya kemarin terakhir itu banyak beberapa tahun yang lalu ya banyak kepala daerah yang menggunakan ya, diinisiasi awalnya sebelumnya mungkin di eranya pemerintahan SBY ya, dia buat war room di di salah satu tempat kerjanya dia. Tampilannya gimana? Tampilannya isinya BI. Tujuannya apa? Tujuannya memudahkan dia untuk mengambil keputusan atas permasalahan yang terjadi di masyarakat ya. Jadi ada kebijakan-kebijakan pemerintah, dia dalam mengambil keputusan, nah, dia menggunakan data-data. Tentunya ini disupport oleh data-data yang harus valid. Kemudian ada bis area portal atau intranet portal ya, kayak HR, ERP, penjualan, pemasaran, kemudian manajemen rangkaian persediaan, supply chain management ya. Jadi portal HR, saya rasa Anda yang bekerja harusnya udah familiar ya dengan portal-portal seperti ini ya. Atau ERP ya, Anda mungkin udah ada yang belajar juga ERP di mata kuliah yang lain, atau supply chain management ya, SCM. Kalau supply chain management itu saya ingat Walmart ya, yang ada di luar negeri itu mengkoneksikan antara dia si Walmart itu dengan suppliernya. Suppliernya siapa? Suppliernya produk-produk ya, produk-produk yang disajikan, yang dijual di Walmart. Walmart itu semacam supermarket ya. Coba dia nggak menyediakan space gudang yang banyak. Yang menyediakan siapa? Yang menyediakan adalah suppliernya. Ya. Jadi gimana cara dia memudahkan pertukaran stok gitu ya? Caranya ya dia buat SCM, supply chain management, yang terhubung antara si Walmart dengan mitra-mitranya. Jadi begitu si Walmart ini kekurangan bahan tertentu di satu jenis gitu, misalkan idealnya batas minimalnya ada 10 pieces gitu ya, atau 10 karton misalkan. Saat itu sudah masuk ke 10 karton, maka dia akan automatic order supplier untuk segera mensuplai lagi. Ya. Jadi barangnya tetap tersedia, kemudian dia bisa menghemat space gudang dan dia nggak perlu nyewa mengeluarkan biaya lebih untuk space gudang, yang ngeluarin suppliernya dia. Dengan itu dia bisa nge-price harga. Karena biaya operasional dia nggak banyak, akhirnya harga jual yang ke masyarakat itu bisa ditekan sedemikian rupa sehingga dia bisa punya competitive price dibanding kompetitornya. Ya. Tugas. Ini extranet portal, bicara antar organisasi ya, B2C atau B2B ya, business to
customer atau business to business ya, e-commerce dan segala macam ya, B2B to C kalau e-commerce tuh. Nah, ini ada keuntungan dan kerugian dari dua model bisnis itu ya, B2B dan B2C. Oke, ini pertemuan pertama. Buat teman-teman yang ada yang kurang paham, nanti silakan aja bertanya di forum yang sudah saya sediakan ya di grup Telegram. Silakan dimanfaatkan grup Telegram. Nah, ini pertemuan kedua ya, kita bicara tentang model bisnis government to customer dan government to business, G2C dan G2B. Nah, ini government to business, ya, pemerintah dengan supplier. Kalau government to customer, pemerintah dengan masyarakat. Contohnya apa? Nih, contohnya, nah ini pendekatan pemerintah ya, portal informasi nih dari kata Bandung. Kalau di Jakarta ada apa? Ada JAK. Jaki, sorry. Kemudian model bisnis G2C dan G2B, menurut PG ya, Pemerikatan E-Government Indonesia, menganalisis 5 dimensi. Dulu untuk mengukur kinerja dari KLD, Kementerian Lembaga dan Daerah di pemerintahan gitu ya, negara itu buat PEGI namanya, Pemeringkatan E-Government Indonesia. Sekarang saya nggak tahu nih kelanjutannya seperti apa ya. Yang dianalisis ada 5 aspek ya, ada kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, yang keempat aplikasi, yang kelima perencanaan. Zona ini. Nah, ini keluarnya seperti ini, teman-teman. Nanti ada kategorinya, dia baik, kurang, atau apa gitu ya. Ini e-marketplace portal buat pemasaran. Ya, contoh-contohnya ada Global Net Exchange, e-commerce One Net, Vertical Net. Ya. Kalau di Indonesia ada Tokopedia, Bukalapak. Ya. Personal web atau portal pribadi ada 2 tipe ya, ada yang pervasive portal atau mobility portal, ada juga yang appliance portal untuk alat-alat rumah tangga biasanya. Cuma sekarang udah mulai ini. Jadi kalau pervasive portal ini diintegrasi ke telepon web, telepon seluler. Kalau sekarang udah jadi satu ya, udah nggak zamannya lagi buat portal khusus buat mobile gitu, enggak. Karena satu portal itu mau dibuka di segala device itu tampilannya tetap sama gitu ya. Jadi ada contoh-contoh dari tipe utama public portal ya. Ada general public portal atau mega portal. Contohnya apa? Yahoo, Google ya. Overture dulu ada Alta Vista ya. Dulu zamannya sebelum ada Google ada Alta Vista, kemudian ada MSN segala macam. Ini ada industrial portal, iVillage, ada Bitpipe, Thomas Register, American Manufacturer ya, segala macam. Ini step-step membangun bisnis di digital ya, test idea, determine object, development business model, research gathering ya, setting the stage, dan kemudian start the business. Oke, itu pertemuan yang kedua ya teman-teman ya. Anda bisa mengajukan pertanyaan juga di grup Telegram kalau ada yang kurang jelas. Kita masuk pertemuan yang ketiga. Oke, ini yang ketiga kita bicara tentang marketplace analysis. Di sana dalamnya ada environment ya. Waktu itu kita bicara tentang apa? Disruptif, mengubah tatanan yang udah ada. Dulu waktu saya kuliah pertama kali ini, mengubah tatanan yang udah ada gitu. Dalam proses sebenarnya, tapi belum kelihatan.
Jadi sambil ngebayang-bayangin. Nah, kalau sekarang Anda udah kelihatan gitu ya, ngubah tatanan yang udah ada. Eee, udah nggak ada zamannya lagi sekarang apa, Anda harus capek-capek ya nunggu angkutan umum gitu ya. Karena sekarang udah ada aplikasi, ada sistem informasi yang memudahkan itu gitu ya. Kalau Anda pakai aplikasi itu ya Anda tinggal tunggu di rumah, nanti transportasinya datang sendiri ke rumah Anda, akan mengantarkan ke tempat tujuan kemanapun gitu ya. Saya rasa itu akan terus berkembang ya. Saat ini ada transportasi darat gitu ya. Mungkin next 10 tahun lagi atau 5 tahun lagi atau 20 tahun lagi itu akan merambah masuk ke udara juga ya teman-teman. Kalau nggak salah di Jakarta udah ada tuh, apa, helikopter yang bisa disewa, di masyarakat ya. Tarifnya berapa, Rp1.000.000 atau berapa lupa saya. Yang terkena dampak, siapa aja nih ya, yang udah jelas industri musik ya. Dulu zaman saya masih pakai kaset, terus berubah ke CD, DVD, sekarang udah nggak ada semuanya. Kalaupun ada ya hanya beberapa aja ya, atau dan dijualnya juga bukan di apa, di toko musik bukan, tapi di restoran gitu ya, jual DVD. Kalau sekarang udah ada iTunes, ada apa, Spotify, dan segala macam. Berubah juga akhirnya, pendapatan revenue dari musisi juga berubah juga. Oke, ini pengiriman barang ya, portal berita, dulu zaman saya kecil itu ya, masih masih banyak tiap pagi itu tukang koran lewat, tiap 5 menit ya, atau mungkin kurang dari 5 menit lewat, eee, orang jualan koran, teriak-teriak koran koran. Kalau sekarang nggak ada. Kalau ada yang teriak koran-koran masih, wah, siapa yang mau beli gitu kan. Karena apa? Karena, portal portal berita itu menyajikan, informasi berita dan secara gratis. Anda bangun dari tidur, baru melek aja tuh, megang handphone, tinggal buka portal berita Anda bisa tahu tuh, kejadian apa nih yang terjadi di semalam, gitu ya. Kemudian berikutnya industri pendidikan nih udah seperti ini ya, eee, karena dipaksa oleh pandemi gitu ya, eee, online meet seperti ini, mungkin next-nya, rekaman seperti ini yang akan diakses oleh anak-anak Anda mungkin. Dosen itu hanya cukup menjelaskan sekali, berikutnya, dia cukup mengakses rekaman-rekaman yang sebelum-sebelumnya aja. Nanti, di beberapa pertemuan ditambah dengan exercise aja, latihan-latihan, case study gitu ya, di kejadian yang real gitu. Itu akan lebih mengena ketimbang Anda cuma dengerin rekaman gitu ya, dengerin kuliah gitu, tanpa ada exercise di dunia yang real, kondisi yang nyata, itu, mungkin, akan lebih efektif, banyak exercise. Nah ini era.com yang memunculkan bubble burst ya, di, beberapa bisnis ya, terutama bisnis-bisnis yang mengonlinekan bisnisnya, ya bubble burst. Nah, oke, microenvironment ya, nanti Anda bisa baca. Ini karakteristik B2C, B2B ya. Social network ini masih emerge ya, blog, FB, Twitter. Blog udah mulai tersingkir ya, ganti sosial media, ya, Facebook, Twitter, kemudian Instagram, yang terbaru adalah TikTok. Oke, ini online marketplace map ya. Ini apa? Marketplace channel structures yang menghubungkan antara supplier sampai ke customer-nya seperti apa. Ya ada intermediary dan disintermediary. Dulu anggapannya dengan digital marketing gitu, menghilangkan intermediary, ternyata enggak gitu ya. Intermediary itu tetap dibutuhkan, cuma memang, bentuknya berbeda.
Kalau dulu di traditional market itu intermediarinya bisa berupa distributor, agen. Kalau sekarang udah beda, bisa berupa website, situs dan segala macam. Itu intermediary. Oke, ini pertemuan kita yang ketiga ya. Oke. Tiga tadi udah bicara tentang itu ya, B2B B2C marketplace analisis ya. Ini pertemuan yang keempat, digital infrastructure ya, harusnya udah common lah ya. Digital infrastructure Anda udah bersentuhan tiap hari, ya. Harusnya lebih paham. Ya, ada tiga aspek yang harus diperhatikan, ada speed, reliability, sama responsiveness ya. Nah, ini sejarah internet yang diawali oleh DoD USA, Department of Defense-nya USA. Awal penggunaannya buat perang, buat pertukaran data. Dulu ada Telegram gitu, dan itu bisa di-tap di tengah jalan, kita bisa tahu informasinya. Kemudian dikembangkan DoD, Department of Defense USA, bikin internet yang dia mengirimkan package-nya ke beberapa titik. Nanti di satu titik itu package dikumpulin lagi. Nah, itu meminimalisir potensi disadap. Ya. Internet history di bisnis infrastructure. Ya. Web server sekarang mungkin udah miliaran. Ya. Anda buka macam-macam situs sudah banyak banget. Ya. Dulu awalnya statik ke dinamik. Sekarang kita scroll nggak kerasa gitu. Kayak Facebook itu kan nggak kerasa. Sebenarnya dia berupa page, tapi karena udah dinamik, dia berasanya di satu halaman aja. Nah, ini intranet versus internet ya. Anda harus paham sebenarnya. Ya, ini dipahamin. Oke, kemudian ini World Wide Web. Nah, ini sekarang kita udah nggak pernah pakai ya. Anda buka situs www.google.com, nggak perlu, tinggal tulis aja google.com, akan kebuka situsnya. Ya. Nah, ini internet standar. Ada HTTP, HTTPS gitu ya. Bedanya apa HTTP dan HTTPS? Kalau ini more secure. Ya. Kalau di Apple dia kayak gini dia. Karena apa? Karena boleh jadi situsnya e-learning.inaba.ac.id di record history. Siapa aja yang mengunjungi profilnya kayak gimana gitu. Nah, untuk Anda pengguna Mac, pengguna produk Apple, dia ngasih warning. Kalau misalkan dia di record, dia akan ngasih warning not secure. Anda bisa lanjutin atau enggak. Cuma masalahnya hampir semua web sekarang merecord. Kalau Anda membatasi ya nggak bisa kebuka juga gitu. Bukan karena security-nya nggak ada. Oke, ini web presentation dan data exchange ya, tentang XML, HTML. Memiliki internet siapa gitu. Jadi kalau Anda lupa tinggal buka rekaman ini. Managing hardware dan software ya. ESP ya. Well nanti ESP. Oke, itu pertemuan kita yang keempat ya. Masuk sekarang pertemuan yang kelima. Oke, yang kelima.
bicara tentang aplikasi e-commerce, ya. Menghubungkan siapa ya? Distributor, supplier, customer, ya, partners. Ya. Ada relasinya, relasi dengan pemasok, relasi dengan distributor, relasi dengan partners, relasi dengan customer. Ya. Nah, Anda bisa baca ini mekanisme kerja aplikasi e-commerce. Ya. Ini macam customer journey. Nanti ada akan dapat di pemasaran digital kalau Anda ambil customer journey. Ini 3 domain besar yang bentuk komunitas e-commerce, ada institusi, proses, dan networks. Di dalamnya institusi ada government, merchant, manufacturers, ya, supplier, consumer. Di proses ada marketing, sales, payment, fulfillment, support. Di network ada intranet, internet, sama extranet. Ya. Ini bicara tentang value chain analysis, ya, di mana yang line warna biru ini adalah primary activity. Kalau yang orange ini adalah support. Jadi kalau primary-nya ini terganggu di salah satu chain-nya, maka bisnisnya akan bermasalah. Nggak akan bisa terjadi. Otomatis margin-nya nggak akan ada. Oke. Nah, ini tipe 4 tipe aplikasi commerce, ya. Business Management, iMarket, Customer Care, Extended, Supply Chain. Nah, ada penjelasannya, Anda tinggal baca. Nah, ini ADI, Electronic Data Interchange. Fungsinya apa? Fungsinya untuk meminimalisir problem-problem yang terjadi sebelum adanya ADI, ya. Kayak salah pemesanan, gitu, salah input data, gitu, komunikasinya lama, dokumen hilang, segala macam. Nah, ADI itu menyelesaikan permasalahan. Nah, kita masuk ke pertemuan ke-6, bicara tentang consumer behavior, customer service, dan advertising. Ini siklusnya dari agricultural, digital ekonomi, ya, masuk ke industrial ekonomi, service ekonomi, global ekonomi, sampai ke digital ekonomi. Kita masuk di era digital ekonomi. Nah, ini isi consumer behavior, Anda bisa baca. Nah, ini 4P, ya, product, place, price, promotion. Jadi pertemuan kita beberapa minggu sebelumnya, ya. Tadi masih ingat ya 4P. Ingat-ingat teman-teman, ya. Boleh jadi itu akan keluar pertanyaan ujian. Nah, ini new marketing model. Ya. Nah, ini udah personalisasi, user profile, cookie, ya. Kabel terbaru, Google katanya mau menghapuskan cookie. Ya. Enggak tahu. Karena strict banget. Ya. Kalau cookie dihapuskan, boleh jadi nanti pendapatan Google turun juga. Gitu, ya. Karena yang jadi value ya di cookie itu bisa mentargetkan ke spesifik person. Ya. Kalau berarti filtering, ya, ada customer loyalty, ya, research, ya, segmentasi market, research market, ya. Ini market research method, ya. Kayak web based survey atau pakai online focus group, ada FGD, focus group discussion. Oke, pengukurannya juga. Kemudian ada advertising. Detail advertising saya akan bahas di kuliah digital marketing. Kalau Anda ambil nanti Anda akan dapat. Oke. Oke, teman-teman, itu pertemuan review saya, pertemuan 1 sampai pertemuan 6. Saya beritahu bahwa ujian saya ada 2 metode, ya teman-teman, ya.
Yang pertama adalah ujian esai, ya. Ujian esai ini terdiri dari biasanya 10 soal, dan yang kedua ada ujian pilihan ganda. Yang main itu adalah ujian pilihan ganda. Ujian pilihan ganda nanti dan ujian esai akan saya publish eh, sesuai jadwal. Nanti Anda tinggal cek di e-learning ya, jadwal ujiannya tanggal berapa. Nanti akan saya masukkan di sana tanggal waktu ujian. Jadi ada 2 ujiannya, Anda harus ambil dua-duanya, yang pilihan ganda dan juga esai. Mainnya adalah pilihan ganda, esai itu di mata kuliah saya hanya sebagai support. Ya. Support, jadi kalau nilai pilihan ganda Anda kurang atau rendah gitu, itu bisa ditambah dari ujian esai. Ujian pilihan ganda seperti apa? Sama seperti Anda mengerjakan kuis ya. Cuma memang soalnya lebih banyak aja, waktunya lebih tight gitu ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan untuk kuliah pertemuan ke-7 ini. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, silakan ajukan di Telegram grup yang sudah saya sediakan. Kemudian Anda jangan lupa ngerjain tugasnya di sesi 1 sampai sesi 6. Dicek lagi teman-teman ya, udah disubmit atau belum. Jangan sampai Anda udah ngerjain tapi lupa submit, salah juga. Atau malah Anda belum sama sekali belum ngerjain. Nah, itu fatal ya, teman-teman ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas atensinya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.